Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Gimana kabarnya hari ini? Udah di hari Jumat ya, Jumat berkah. Besok liburan. Wah, mantap. Oke, eh, kita akan lanjutin materi yang kemarin. Kemarin kita apa ya sibuk konfigurasi ya, karena emang konfigurasinya agak lumayan lama. Jadi eh, ya makan waktu banyak gitu kemarin. Jadi kita kemarin cuman sempat untuk teori-teorinya aja gitu ya. Dari kemarin ada yang masih belum dikonfigurasi environment-nya, Laravel, Composer, atau masih ada yang error di bagian Composernya? Sebelum kita nanti mulai materi nih, karena kalau misalkan nanti ketinggalan lumayan panjang juga nih. Kalau di awalnya masalah, depannya nanti takutnya nggak bisa ikutin. Ada yang masih masalah Composer sama Laravelnya? Nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada, berarti kita bisa langsung. Oke, kemarin kan kita udah bikin project ini ya, project Laravelnya. Kemarin juga ada sedikit saya udah jelasin tentang struktur foldernya dari si Laravel ya. Nah, nanti kita akan banyak main sama yang namanya itu artisan. Jadi artisan itu CLI dari si Laravel ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin apa-apa, bikin controller, bikin model, bikin migration, kita mau lihat root lihat rootnya gitu ya. Kita mau bikin seeder gitu, itu macam-macam itu semuanya dikontrol lewat artisan namanya. Nah, caranya tuh ya ini, pakai PHP artisan di terminal atau di CMD. Nah, kita nggak perlu lagi nih buka CMD di ini ya, di apa di Windows R gitu ya, CMD atau di Windows ini ketik CMD gitu. Nggak perlu. Kita bakal pakai built-in dari Visual Studio-nya. Bentar, ini kayaknya agak lag sih di saya. Saya close dulu. Jadi kita akan pakai eh, si terminal atau CMD-nya itu lewat bukan built-in ya, cuman diintegrasiin di si Visual Studio gitu. Kita bisa pakai si terminal atau CMD-nya itu dengan cara ketik Ctrl tilde, Ctrl tilde. Nih ada nih terminal ya, Ctrl tilde. Petik yang di atas itu yang di bawah escape ya kalau misalnya di keyboard. Jadi Ctrl tilde, tak. Nah, dia nanti bakal muncul nih kayak gini terminal atau command prompt atau PowerShell gitu ya. Jadi macam-macam, intinya bentuknya command prompt gitu ya. Nanti kita akan pakai yang udah diintegrasi di si Visual Studio aja gitu. Jadi biar kita nggak perlu bolak-balik minimal lagi ini lagi gitu lah ya. Kita udah pakai udah satu tampilan aja gitu isinya, udah ada terminalnya sama si codingan dan juga project listing projectnya gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek untuk gonta-ganti window. Oke, itu tadi namanya artisan. Nah, cara jalanin si artisan ya, misalnya kita mau tahu ya apa isinya gitu, kita bisa ketik PHP spasi artisan. Jadi dia bakal muncul apa aja nih komennya gitu ya. Nah, ini. Nah, sini ada beberapa perintah-perintah daripada si artisan ya. Nih, Laravel framework versi 721. Nah, ini. Ini bisa dilihat versi Laravelnya di sini gitu ya. Misalnya kita ketik PHP artisan muncul dia versinya. Nah, cara pakai si artisan ini adalah PHP spasi artisan, spasi perintahnya apa, kita mau ngapain. Nah, komennya ada di bawah. Ya, ada banyak ya.
kita mau bikin si aplikasinya di dalam maintenance mode gitu, kita bisa pakai down. Terus kita mau optimize si cache-nya, kita mau hapusin gitu kan, optimize aplikasinya itu bisa ketik optimize gitu. Nah, untuk jalaninnya kita nggak perlu pakai XMPP lagi gitu. XMPP-nya itu udah kita nggak perlu buka lagi gitu ya. Paling untuk jalanin si MySQL-nya perlu lah untuk MySQL-nya. Cuman si Apache-nya itu nggak perlu. Jadi servernya udah built-in dari si artisan ini ya. Jadi si artisannya udah nyediain server. Ya. Nah ini untuk apa bikin DB seeder gitu. Terus bikin event, bikin nah ini, bikin apa? Bikin controller, bikin factory, bikin job, bikin listener, bikin mail, middleware, migration, model. Nah ini banyak ya. Ini perintah-perintah yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam tahap development. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ngetik bikin manual gitu ya. Kita cukup pakai perintah daripada si artisan. Oke. Oke. Nah, ini kan kita udah jadi ya, udah jadi struktur folder kayak gini. Oke, sekarang kita mau coba lihat dulu gimana sih tampilan awalnya gitu ya. Kita bisa jalanin untuk jalanin si aplikasinya ya. Untuk kita bisa ngeran gitu. Ngeran si aplikasi ini, caranya kita pakai PHP spasi artisan spasi serve. PHP artisan serve ya, enter. Nanti dia bakal jalan. Nah, Laravel development server started ya. Di bagian ini link ini ya. Ini linknya bisa kita copy gitu ya. Kontrol klik aja bisa. Nanti dia bakal masuk ke 500 server error. Apa nih? Oh, oke. 500 server ini 500 server error ini terjadi kalau misalkan kita nggak punya .env di sini. Jadi, oke, ini kita cancel dulu ya. Bentar. Bentar, di sini ada ininya nggak ya? Kita coba PHP artisan key. Oh, nggak ada ya env-nya. Oke. Ya. Oke, caranya gini. Caranya sebelum kita jalanin si artisan, oh dia masuk tadi. Itu kita rename dulu nih si .env.example-nya. Kita bisa rename ganti jadi .env. Atau kalau misalnya dari terminal kita bisa pakai cat ya. cat.env terus kita jadi env. Gampangnya itu misalnya di terminal ya. Atau kalau misalnya pakai apa namanya? Pakai cmd itu nggak bisa sih kalau kayak gitu ya. Kita bisa klik kanan di sini. Terus kita rename. Kita hapus .example-nya. Nanti jadi .env. Isinya itu konfigurasi daripada si ini ya, yang kemarin kita udah lihat. Oh ya, silakan. Kan ini udah, kalau saya kan udah bukanya terminalnya, Terus? kok nggak ada lambang dolarnya? Oh, nggak harus. Ini kan saya pakai Git Bash soalnya. Oh iya, berarti nggak apa-apa kalau Nggak nggak ada. apa-apa. Selama itu bisa diketik PHP spasi artisan jalan, nggak masalah. Oh iya, Bisa muncul. lagi loading. Bisa. Belum muncul mas. Belum munculnya gimana? Baru Ya muncul. kan? Pakainya apa? PowerShell atau pakai CMD? PowerShell Ah, pakainya. oke. PowerShell emang agak berat sih. Oh, Mungkin di switch aja kali ya jadi CMD caranya itu. Kita harus di konfigurasi. switching gimana? Bentar. Waduh, suara apa tuh? Motor.
Oke, cara nge-switch-nya itu kita bisa klik File, Preference, Setting. Ya, File, Preference, Setting. Nanti ketik terminal. Nah, di sini bisa diganti. Mana ya? Di bagian, ntar dulu saya cari dulu, saya lupa. Terganti kreatif. Coba dulu exe. Wait. Windows. Bukan ini. Terminal integrated. Bentar. Bukan ini. Saya tulisannya terminal integrated shell Windows. Ini. Diketik di sini terminal.integrated.shell.windows. Kalau pakai Windows ya. Terminal.integrated.shell.windows. Kelihatan nggak tuh? Ya, wah, ngaco dia. Ya, terminal.integrated.shell.windows. Nanti klik edit in setting.json. Diklik aja. Nanti di sini dia ngarahin ke bagian ini nih. Terminal.integrated.shell.windows. Kita ganti jadi cmd aja di sini. Ganti aja cmd.exe. Nanti di save. Terus coba di exit lagi. Terus coba buka lagi. Nah, jadi cmd gitu ya. Ini bukanya cmd. Ini agak cepet. Ini aplikasi berarti di close dulu. Nggak perlu, di save aja. Ya, ini kan tadi diganti nih. Jadi cmd kan. Iya. cmd.exe. Save. Terus ntar tinggal dibuka lagi klik Ctrl tilde. Jadi macam. Masih. Yap. Sama-sama. Nah, ini lebih cepat nih. Wah, teman-teman. Saya lebih senang pakai bash. Itu sesuai selera ya, nggak masalah. Silahkan. Ini kan tadi kan pakai PowerShell kan, tapi ini masih nge-loading, jadi nggak bisa di-exit kan. Terus pas saya buka setting JSON-nya, nggak kayak gitu, nggak kayak yang ditampil, nggak kayak masnya. Gimana tampilannya? Itu kan banyak ya. Kalau saya itu kayak cuma workbench. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting dibuka file, preference, setting ya. Nanti ketik di sini terminal.integrated.shell.windows. Ketik di search-nya. Nanti di sini edit in JSON. Edit in setting JSON. Ya, di bagian ini diedit. Edit. Ctrl C. Ctrl C atau exit aja ketik. Kalau misalnya udah bisa masukin perintahnya di exit. Nanti edit. Terus ganti ini jadi cmd. cmd.exe. Save. Nanti dibuka lagi Ctrl tilde. Dibuka jadi terminal jadi cmd gitu. Ya. Mana? Jesse udah bisa? Mas, tapi saya masih PowerShell. Masih ada PowerShell. Udah bener nih, terminal integrated shell window. Udah cmd.exe kan? Ya. Iya udah. Coba di close dulu Visual Studio-nya, buka lagi. Biasanya suka gitu, suka ngadat. Jesse udah bisa?
Masa tampilan yang setting JSON-nya nggak gitu? Gimana? Cuma file AutoSave sama terminal integrated Nggak apa-apa, shell gitu. nggak masalah. Ini kan saya banyakkan install plugin, banyak install ini apa namanya plugin. Jadi penting ininya, nggak masalah. Ininya aja nih. Yang penting ininya si terminal integrated shell Windows-nya diganti jadi cmd.exe. Terus Save, di save, terus dipencet lagi tombol Ctrl tilde-nya. Nanti jadi cmd. Close-nya Exit aja. Bukan nih tadi, bukan yang jadi PowerShell misalnya. Exit aja, exit. Atau klik tombol ini nih, sampah ini. Klik tombol kill terminal. Klik. Tadi buka lagi, Ctrl tilde lagi. Ctrl tilde, ya, ketik itu yang Ctrl tilde. Udah muncul? Udah. Oh ya, udah. Oke. Salah. Oke. Ada yang belum? Oke, sip, mantap. Udah ya. Jadi biar lebih cepat, biasanya masa PowerShell itu di beberapa PC atau laptop lama untuk ngejalanin perintah. Berat. Dia mau coba mengikuti base-nya Linux, tapi oke lah, versi Windows gitu ya. Oke. Kita pakai terminal ya, terminal di sini cmd itu. Kita bisa pakai PHP Artisan, oke. Tadi kan kita udah rename ya si .env.example-nya itu kita rename jadi .env. Kan? Nah, ini setelah kita udah rename, kita ketik di sini PHP Artisan key generate. Dipakai untuk nge-generate si key aplikasi. Jadi ada key-nya di sini. Ini biar ngebedain antara aplikasi satu dengan yang lainnya sih. Nanti dia bisa dipakai untuk security juga. Jadi ini bisa berguna lah, lumayan. Dia ketik setelah di rename .env-nya, ketik php artisan key.2 generate. Kalau udah di serve php artisan serve. Serve ya, bukan server ya. Serve, layani. Serve. Nanti dari sini ini tinggal di kontrol klik aja. Ini ada link nih http sekian gitu ya. Kontrol klik, nanti dia bakal kebuka sendiri. Lupa rootnya masih yang nih. Lupa rootnya masih yang sorry, rootnya masih yang lama. Return view. Nanti munculnya gini ya, munculnya Laravel. Oke. Udah muncul kayak gini. muncul ini yang Laravel ini gimana? Yang kan tadi pencet di env. Yang terus rename jadi tapi saya ada jadi saya kan belum rename, tapi ada satu yang env.example, satu env doang. Oh ya udah, berarti udah bisa. Yang penting ada file .env-nya. Kalau misalnya memang .env-nya itu nggak ada, dibikin dari .env example. Oh, terus cara munculin yang tadi itu gimana? PHP artisan serve. Di klik yang artisannya? Hah? Apa ketik di terminalnya? Ketik di terminalnya? Ya, di terminal PHP spasi artisan spasi serve. Jadi kita nanti banyak ketik sih untuk bikin developmentnya. Oh, iya. Jadi kita nggak perlu ngeran si XMPP lagi. Kita misalnya mau ngeran si aplikasi pakai PHP artisan serve. Udah. Kalau udah tinggal dibuka dari sini linknya. Ada masih belum bisa? Errornya? Oh, ada kenapa? Unknown file failed to open from a search file or directory in unknown online zero. Gimana? Saya copy aja. Boleh.
no such file or directory, unknown, online 0. Unknown file atau OpenStream, no such file or directory in unknown, online 0. Kalau di PHP Artisan bisa nggak, Han? Bisa. Masuk di PHP tadi yang di PHP Artisan Key Generate itu. Ini udah ada .env nya? Udah. .env doang? Iya, saya yang kayak tanya gitu loh mas, yang udah ada sebelumnya. Oh, kalau dia langsung PHP Artisan Serve bisa nggak? PHP Artisan Serve bisa tadi udah kok. Oh, ini pas ini doang, pas PHP Artisan Key Generate ya? Enggak, kan pas abis PHP Artisan Serve kan muncul ini kan, Hah? yang harus di control click kan. Hah? Pas pencet control click itu unknown-nya Nggak muncul lagi gini? nggak muncul kayak gitu, tapi muncul warning tadi. Unknown file atau OpenStream, no such file or directory in unknown online 0. Bawahnya ada gitu sih atau error. Kalau tak coba di share-sharein aja deh biar kelihatan. Sepertinya di awal-awal ini banyak ini ya. Yang masalah nggak apa-apa. Awal-awal. Namanya juga pertama. Coba lihat projectnya. Coba ke atas. Ini si .env nya. Server not found. Apa lagi? Itu si browser. First project server.php. Coba lihat di project. Ada server.php nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada server.php. Oh, oke. Ini kan saya ada file server.php kan. Nih. Saya taruh di file aja. Nanti di copy tinggal dikasih nama. Ini di luar maksudnya masuk di folder first project ya? Ya, folder itu. Coba copy terus langsung di taruh di luar, bikin new file. Save. Mas, Ya. mau Kenapa? nanya deh, tadi terminal apa deh searchnya? Terminal. Yang Oh, yang nggak sih yang di setting ya. preference. Terminal integrated shell window. Tadi saya udah share di ini deh, di chat. Nih, Oke. Mas error. Coba di restart servernya. Di Ctrl C dulu sih ininya, nggak project. Si development ininya di Ctrl C dulu, terminalnya ya. Nah, baru di run lagi, PHP Artisan Serve lagi. Tanda panah atas ya, pakai panah atas aja. Panah atas. Oh. Nah, enter. Nah, udah cepet. Nah, coba lagi buka. Harusnya bisa.
Wah, nah, first first project server.php udah ada bikin filenya. Lihat. Udah. Tapi Server. Bukan serve. ya. Oh iya betul. Di sana kok nggak ada. Bentar. Nah, coba refresh lagi tuh. Di, Kok hilang? langsung aja. Close dulu. Ya, close aja. Pasti. Ya, sip. Coba lagi. Kok dia hilang? Mana kan? Kok hilang sih? Ah, Tahu? iya. Udah copy lagi coba. Iya hilang. Copy lagi. Tadi kan Server.php. mana? Oh ya, close dulu. Close si Visual Studio-nya dibuka lagi. Biasa kayak gitu emang dia errornya. Adaan? Itu di bawah. Di rename aja. Coba batalin dulu. Copy isinya. Isi ini. Isi copy. Copy semua. Udah hapus. Close. Hapusnya dari folder folder ini. Enggak, bukan dari situ, dari luar. Nah, itu. Server ya itu apa saja. Ini di open ya. Bawa Ctrl N aja langsung. Bisa. Paste. Paste. Save. Kasih nama server.php. Yes. Apa tuh? Data version. Oh, taruhnya di mana itu? Oh, pantas. Taruhnya di C ya? Iya. Oh, alah. Pindahin dulu, pindahin aja dulu, pindahin. Soalnya dia butuh privilege. Ini close Iya tuh. di close folder projectnya di cut aja atau dipindahin tempat lain. Ke dia kan? Iya, boleh. Terus di Tuh. drag lagi. Nah, itu tuh. Klik kanan, oh bisa. Oh, wah, lama nih. Oke, sip, sip. Ada yang masih masalah? Atau udah bisa? Wah, ada 20 orang dong. 18 orang deh. Bisa. Coba drag and drop. Copy lagi berarti dari web code file. Save. Terminal lagi, Ctrl Alt D. PHP Artisan Serve.
Coba buka. Sip. Oke. Yuk sama-sama. Jadi masih belum bisa? Ya, udah bisa semua ya. Oke. Ini halaman belum oh masih pindahin. Oke. Kemarin kayaknya Mas, ya. tadi apa sih abis yang di save itu cmd.exe ya? Itu abis itu apa lagi? Terminalnya udah di close. Terminalnya? Ya, kill. Visualnya? Terminalnya doang. CMD-nya aja. Kalau udah di save, ini kalau misalkan kebuka ditutup dulu. Kalau misalkan udah ketutup, ya udah berarti di kontrol tilde aja. Kontrol tilde, buka terminalnya. Iya. Udah, CMD. PowerShell. Berarti close dulu sih itunya. Visual Studio close dulu. Visual Studio-nya. Yap. Masih PowerShell, Mas. Ini do you allow, berarti allow ya? Allow untuk apa ya? Allow this workspace to modify your terminal cell. Yap. cmd.exe. Ya. Allow. Allow. Coba close lagi, di kill dulu terminalnya terus dibuka lagi kontrol tilde. Masih. Gimana sih? Ya udah berarti close dulu Visual Studio-nya. Buka lagi. Malah keluar dari meeting. Gimana? Gina udah bisa? Udah dipindahin projectnya? Udah bisa? Masih? Oh, lama ya. Mas. Masih. Coba, di share screen. Share-nya gimana? Oh. Ini Mas. Coba di exit. Kill terminal. Ini. Bukan itu, bukan. Kill terminal. Yang ya. Mana deh? Coba buka dulu, kontrol tilde lagi. Tadi kan saya nunjukinnya yang tempat sampah itu loh. Tempat sampah, gambar sampah, icon sampah. Nah, kill kan tulisannya. Klik. Buka lagi coba, kontrol tilde. Baru bisa harusnya. Nah, tuh. Nah. Oh iya. Nah tuh, Tani yang ngasih tahu tuh, tilde. Iya. Kasih Mas. Yuk, sama-sama. Oke. Sip. Tadi Gina masalahnya sama juga ya, yang itu ya, nggak muncul ya? Atau emang mau mindahin aja? Oh, errornya sama kayak Hani. Walah. Oke deh. Oke. Oke deh, sekalian nunggu ngopi. Tadi kan udah tahu ya caranya, Gina. Key generate itu buat ngegenerate key. Kalau nggak salah itu buat ini deh, buat security nantinya. Apa key aplikasi ya? Antara dua itu sih. Pakai PHP artisan server.
Oh iya, PHP Artisan Serve. Udah selesai ngopinya. Mas Eroni gimana, coba di-share? Wah, seperti kita troubleshooting nih hari ini. Nggak masalah, nggak masalah. Dan nanti kedepannya lancar. Awal-awalnya ya, nggak apa-apa. Gimana, Gina? Coba di-share screen. Udah ke-share belum, Mas? Yep. Gini. No application encrypted key. Nah, kan bener, harus di-generate key-nya. Jadi dia perlu key. Coba balik lagi ke project tadi. Sebelum dia, coba itu di Ctrl C dulu si ininya, si konsolnya. Ini. Ya, kill terminal boleh deh. Buka lagi terminalnya, Ctrl tilde. Ketik PHP Artisan key .2 generate. Titik 2 generate. Nggak pakai spasi, langsung aja digabung. Sip. Setelah itu dia PHP Artisan serve lagi. Sip. Coba di refresh. Refresh aja ininya. Sip. Oh ya, makasih, Mas. Oh, sama-sama. Oke, sip ya. Udah bisa semua nih? Atau masih ada yang error? Udah ya, udah lancar. Oke, sip. Misalkan nggak ada yang error lagi, kita lanjut. Udah, ini halaman awal sih Laravel. Ini link-link doang sih. Link. Oke. Nah, kita langsung masuk ke namanya itu Laravel root. Kemarin kan kita udah nggak ngerti ya maksudnya routing itu apa, root itu apa gitu ya. Nah, di sini ada root yang dimana isinya adalah URL pattern ya, pola daripada URL yang nanti ngarahin ke suatu fungsi atau handler gitu, atau controller lah bisa kita bilang gitu ya. Jadi URL-nya apa, polanya gimana gitu ya, nanti yang handle siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya di CI itu kan kita nggak perlu nge-root kayak gini ya, paling kalau misalnya kita memang mau rubah URL-nya aja gitu, mau diarahin, kita tinggal rubah di root.php kan kalau di CI. Nah, kalau di Laravel kita harus bikin rootnya, berarti kayak kita ngedaftarin URL ini tuh nanti arahnya kemana gitu ya. Jadi nggak berdasarkan nama controller, nama metode dari si controllernya gitu ya. Jadi emang kita harus daftarin kalau misalkan memang si link itu mau tersedia atau URL itu tersedia di aplikasi kita. Jadi kita harus daftarin. Nah, di sini contohnya ada satu root get ya. Jadi parameter basicnya, basic routing di Laravel itu yang pertama ya, metode lagi. Argumen yang pertama adalah pola daripada URL-nya atau URL pattern-nya. Argumen kedua adalah handler atau function, bisa handler langsung, atau nama controller gitu ya. Oke, kita coba di sini. Kalau misalnya kita buka, dia ada di folder roots, terus di web.php. Nah, di sini tempatnya roots web.php, ini tempat root. Ya. Nah, tadi ya saya udah bilang di argumen pertama itu adalah URL pattern-nya. Sini baru handlernya di argumen kedua, bisa function ataupun nama controller. Nah, ini si slash ini itu berarti root ya, maksudnya kalau misalnya kita ngunjungin si web aplikasi kita, ini slash itu root, nggak ada tambahan belakangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita merubah misalkan jadi home gitu, kita save nih, home save, kita bisa kalau misalnya kita ngunjungin ke sini nih yang nggak pakai apa-apa ya rootnya, itu nggak akan jalan, not found. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi slash home, itu ada itu ya. Nah, kita udah rubah routingnya gitu ya.
Jadi yang nggak terdaftar di root, terus kita akses di sini gitu ya. Walaupun controllernya ada misalnya gitu ya, bisa di CI, itu nggak akan bisa diakses. Pokoknya harus ada di sini dulu, harus ada di routingnya dulu, routing table itu. Routingnya tuh udah ada di sini, baru bisa kita akses. Ya. Oke. Itu root di Laravel. Nah, di sini kan dia get ya metodenya. Jadi root di Laravel ini tuh ada banyak HTTP verb-nya. Salah satunya di sini ada get ya. Get itu berarti dia cuma nampilin data aja. Ngambil data doang gitu ya. View biasanya, nampilin view aja. Nah, di sini root. Nah, di sini OP nih. Si get ini adalah metode daripada si root, kelas root ya. Ini kelas nih. Nah, ya. Nah, ini kita di Laravel itu udah main OP. Ya. Nah, di sini dia pakai static method. Jadi kita aksesnya root .2.2 get. Get ini nih verbnya ya, HTTP verbnya. Jadi ada get, ada post, ada put, delete, patch gitu ya. Ada. Nah, di sini karena kita mau cuma nampilin view aja, kita bisa pakai get. Routingnya, URL patternnya adalah slash root ya berarti. Nah, di sini dia langsung masuk ke function gitu. Di handlernya ada langsung function. Jadi kalau misalnya kita coba bikin lagi ya, misalkan root .2.2 get. Kita kasih slash misalnya about. Nah, itu ya untuk URI-nya. Nah, ini actionnya nih, action itu handlernya tadi ya. Nah, actionnya. Nah, sini ada ininya kan, ada array, string, callable. Nah, si function ini masuk ke tipe yang callable. Function gitu. Jangan lupa titik koma di belakang sini, baru kita enter. Nah, di sini kita bisa apa ya, kita bisa olah di sini requestnya. Kalau misalnya kita ngunjungin si slash about, apa yang mau kita lakuin di sini gitu, di handlernya gitu ya. Misalkan contohnya kita mau return misalkan hello world gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngunjungin si slash about ini, yang muncul adalah teks hello world gitu. Kita nge-return teks hello world. Kalau misalnya kita refresh slash about, muncul ya hello world ya. Gitu. Jadi rootnya ke about, yang bakal di response atau yang bakal didapat oleh user adalah si hello world ini, sesuai dengan root ini tadi ya yang kita udah tentuin. Kalau slash about, nanti masuknya dia balikin hello world gitu ya. Nah, di dalam sini itu bukan cuma teks doang yang kita bisa return gitu. Kalau misalnya kita di sini ketik pakai H3 misalnya, kita ketik HTML ya di sini, itu bisa. Kita buat editable itu heading. Kita pakai H3 depan sama belakangnya, kita refresh. Nah, editable ya. Kita bisa nulisin, bisa ngatikan tag HTML di sini. Jadi bukan cuma sekedar teks saja. Saya mau tambahin link di sini, itu bisa. Gitu ya. Bisa ya. Nah, kita bisa masukin script HTML di sini. Ya. Jadi tadi urutannya. Pertama adalah URL patternnya. Yang kedua adalah handlernya. Entah itu nama controller atau function di sini. Gitu ya. Itu untuk basic routing di Laravel. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut? Oke. View itu function dari mana? View itu functionnya si
core-nya Laravel. Nih. Terus kenapa dia bisa welcome itu masih simpan juga? Kemarin saya udah tunjukin ya di resources, views. Nih. Jadi iya. Nah itu framework. Itu makanya misalkan kita pindah dari CI ke Laravel ya itu, dari view-nya aja aneh kok di sini tulisannya welcome.blade.php tapi kita nulis cuma welcome udah bisa kebaca gitu ya. Terus kalau misalnya saya buka juga contoh halaman.php, kalau saya bikinnya kira-kira panggil nggak? Harusnya enggak sih, soalnya dia pakai blade. Jadi blade-nya tuh kayak diajuin gitu. Diacuin. Ya blade-nya itu. Iya, .blade itu jadi kayak format gitu loh bentuknya. Kayak dia format .blade.php itu formatnya Laravel untuk view. Tuh. Nanti yang dipakai cuman kata depannya aja. Kok tuh. Thank you, Mas. Yuk, sama-sama. Ada mau tanya lagi? Silakan. Ada mau tanyain? Nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi. Itu tadi basic routing ya. Nah, di sini ada beberapa HTTP verbs yang kita bisa pakai di Laravel ya. Tadi kan kita cuma pakai get-nya aja ya. Nah, sini ada macam-macam sebenarnya, bukan cuma get aja. Kita kan waktu itu udah sempat belajar juga kan di PHP Advanced kan, tentang masalah HTTP verbs. Ada get, ada post, ada put, ada patch, ada delete ya. Sebenarnya ada banyak lagi, ada options, ada header gitu. Banyak. Cuman yang umumnya dipakai itu ya get, post, put, patch, delete. Rata-rata. Nah, ini sama urutannya untuk parameternya. Yang pertama adalah URI-nya atau URL pattern-nya. Yang kedua adalah callback atau handler gitu ya, bisa kita bilang tadi. Entah itu function atau nama controller gitu. Oke, nanti kita akan bahas yang menghubungin si root dengan controller. Yang sekarang kita coba satu persatu bahas dari root nanti masuk ke controller gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih yang post ya. Coba bikin di sini baru. Root post. Nah, langsung disediain ya. Anaknya udah ada snippet dari Laravel gitu. Udah pakai install extension maksudnya. Post. Root post enter. Wah, mantap ya. Jadi caranya root .2. Nah, di sini nih ada snippetnya. Post pattern put. Kita klik yang post ya. Enter. Tek. Nanti langsung bikin. Ya, enak ya. Nggak usah ngetik-ngetik lagi. Misalkan di sini kita bikin misalnya /test. Ini kita hilangkan aja nih karena nggak butuh parameternya. Jadi masih kosongan aja, masih pakai kurung biasa. Oke. Root post ngarahnya ke URL patternnya itu /test. Kita di sini misalkan mau turn post data. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba akses. /test ya. Enter. Error ya. Ada yang tahu kenapa error? Ada yang tahu nggak? Yuk, kenapa error? Karena metodenya, Mas. Ya, karena metodenya gitu. Kita coba ngakses yang post lewat get gitu, ya nggak bisa gitu. Karena
kalau misalnya kita ngetik URL di sini secara langsung di browser gitu ya contohnya, pasti metodenya get, pasti itu. Kita buka google.com, enter dari browser, pasti get. Kita buka facebook.com, kita buka apapun itu dari browser gitu ya, itu pasti metodenya get. Tapi kalau misalnya bentuknya udah form, kita nge-submit form, register, login, terus kita ya pokoknya berhubungan dengan form ya, kita klik sesuatu. Itu bentuknya adalah bisa jadi post, pokoknya biasanya bukan get biasanya. Antara post dan teman-temannya. Post, put, delete, patch gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan metodenya selain daripada get, pokoknya metodenya post, berarti kita harus aksesnya secara post juga gitu. Jadi standar kayak gitu ya aturannya. Kalau misalnya dia post ya post aksesnya gitu. Nggak bisa lewat get. Kalau misalnya dia get, kita pakai post nggak bisa juga gitu. Gitu ya. Tuh. Jadi ini kita harus lewat post. Kita coba post ya lewat ini. Kita jajal. Fetch. Oke, JavaScript. Oh, nggak bisa. Ada intinya itu. Iya, ternyata dia dibatasi dengan course. Ada ininya dia. Apa namanya? Nah, ini. Bisa. Postman bisa. Dia soalnya diizinin course-nya. Ada settingan. Ya itu gitu ya, intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia bentuknya post, nggak bisa kita akses lewat get. Sebaliknya begitu. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Ya. Oke. Mas, tapi emang itu selalu modelnya error apa ya? Error page-nya Laravel kayak gitu. Iya, mantap ya. Keren. Berasa browser. Bahasa browser aja keren kan? Jadi kita dikasih tahu nih di mana salah errornya. Mantap dah. Detail sekali tuh. Wih. Ada stack trace-nya. Berasa kayak di Java ya. Karena kan? Iya. Itu. Jadi dia udah nyediain debugger. Nah, kita bisa hilangin sebenarnya di env. Kita ganti aja di mana sih? Nih. Debug nih. Debugnya kita hilangin jadi false. Kita juga hilang dia. Jadi karena kita masih tahap development, pasti di sini ada debuggingnya terus pasti. Kita bisa yang jadi false kalau misalkan udah tahap production. Gitu. Ya, ini bisa dipakai semuanya. Nanti kita coba sambil jalan aja. Akan kita coba satu-satu. Nah, di sini kita bisa tentuin lebih daripada satu HTTP verb. Jadi misalkan satu root itu bisa kita mau bikin dia itu bisa get sama post. Ya udah, kita bisa pakai namanya itu root match. Kita masukin di sini bentuknya array ya. Array daripada HTTP verb-nya. Sini contohnya get sama post. Untuk argumen pertama itu get si HTTP verbs-nya bentuknya array. Terus selanjutnya URL pattern-nya, pola daripada URL-nya. Ketiga baru si handler-nya gitu ya. Atau di sini ada yang any. Any itu berarti dia semua metode bisa masuk ke URL pattern ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya match, dia berarti sesuai dengan apa yang kita listing aja di sini. Kalau dia tuh get sama post ya berarti ya udah, berarti get sama post aja. Kalau misalkan any semua. Oke. Kita cobain. Seperti biasa kita pakai snippet ya. Ini. Nah, ntar wah, mantap. Misalkan aja ini deh, match dulu match. Nah, ini ya. Udah sediain dia.
Misalkan kita pilih ke /post, return match http verb. Nah, ini bisa get sama post. Berarti kalau misalkan kita akses si /post ini, dia bisa lewat get gitu. Lewat post pun bisa gitu, karena dia match dua-duanya gitu, post sama get. Tapi misalnya kita coba ini ketik si post doang gitu ya, kita refresh, dia nggak bisa gitu ya, karena dia cuma nerima post aja gitu. Oke, gitu ya, itu untuk match. Nah kalau any itu semua, jadi bukan cuman yang kita pilih ya, tapi semua HTTP verbs-nya itu bisa masuk gitu ya. Nah selanjutnya ada redirect route dan juga view route. Redirect route itu dipakai untuk ngerubah arah gitu, ngerubah arah si URL. Misalkan dari home jadi ke rumah gitu URL-nya. Misalnya tadi yang tadinya dari slash masuk ke mana gitu URL-nya. Jadi nggak di situ aja gitu, bisa dipindahin. Oke. Nah, redirect route juga dia bisa kita tentuin HTTP status code-nya. Biasanya untuk redirect sih 301 atau 302. Ya, ini di ketiganya. Oke, kita coba ya. Misalkan di sini ada route redirect. URI awal misalkan dari /post misalnya ya. Post ke /about katanya. Ya ini ya. Dari sini saya mau arahin langsung ke sini gitu. 301 artinya temporary. Jadi sementara aja untuk pindahinnya. Kita coba ya dari sini. Dari sini berarti ntar hasilnya harusnya kayak gini. Hello world ya. Kita coba. Post. Nah, ya. Berubah ya. Langsung ke arahin kan ke about. Langsung ke redirect. Padahal kita aksesnya post gitu. Gitu ya. Nah, itu root redirect. Ngarahin dari URL path sebelah kiri ke sebelah kanan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada root view. Nah, root view ini dia dipakai untuk langsung nampilin si halaman gitu ya. Tanpa harus lewat function lagi atau pakai handler lagi gitu ya. Jadi dari root sini itu bisa langsung nampilin view gitu. Jadi sebenarnya welcome ini itu kita bisa langsung kasih view-nya gitu. Ini kan get ya, bisa kita rubah nih jadi view gitu. Coba ya, kita rubah root titik view. Nah, URI-nya misalkan slash ya, view name-nya welcome. Ya, jadi kita nggak perlu pakai function lagi gitu. Karena dia cuma nampilin halaman doang ya, kita nggak perlu pakai get post put gitu ya, langsung root view langsung. Nah, misalnya kita unjungin si slash rootnya, nah ya muncul gitu ya, sama kan kayak tadi, karena dia cuma nampilin ini doang gitu, nampilin halaman aja. Oke. Nah, si root view juga dia bisa ngoper data ke view-nya gitu, sama kayak di CI ya. Kalau di CI kan dia bisa return view, terus nanti bisa ngoper data di argumen keduanya. Nah, di Laravel juga sebenarnya bisa, bukan sebenarnya emang bisa gitu, lewat root ataupun lewat controller nanti. Jadi kita dari controller bisa return view sekalian kita oper datain juga. Polanya mirip-mirip kayak si CI. Nah, di root ini kita bisa langsung nampilin view-nya tanpa kita harus pakai controller atau pakai function yang menjadi handlernya. Root view, pattern-nya apa, view-nya apa, langsung kita operin datanya di sini misalnya. Misalkan di si blade di view-nya itu ada butuh variable title gitu ya. Nah, itu kita bisa pass datanya.
Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ya, silakan. Boleh digambarkan ya? Oh ya, sorry, cepetan ya. Oke. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya minta maaf, cepetan. Eh, di mana tadi yang kurang jelasnya? Biar saya bisa ulang. Sorry, cepetan. Udah jelas sih, cuma agak cepet aja. Oke, sip, 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 sip. Maaf, maaf. Aku cepetan ngomongnya. Oke, oke, oke. Ada yang mau ditanyain? Oke mas, tanya mas. Yep. Hmm. Oke, tadi ada root any ya. Hmm. Ini sebenarnya kalau pakai any itu best practice gak sih? Gimana ya? Karena kalau saya ngeliatnya, saya yang biasa pakai get post baru denger yang pakai any itu kayak gampang banget default gak sih? Iya, kayaknya ya. Soalnya kan bisa lewat mana aja gitu. Ya, itu sama kayak di Java itu request mapping. Request mapping kan nerima apa aja? Kecuali misalnya kita pakai get mapping, box mapping, put mapping, itu mungkin ya udah spesifik apa metodenya. Tapi kalau misalnya request mapping kan kita sebenarnya bisa nentuin juga kan si metodenya. Kan kalau misalnya kita nggak tentuin kan jadinya any. Kan? Ya itu bergantung kebutuhan sih harusnya. Ya kalau misalnya memang kebutuhannya cocok, ya best practice gitu. Kan yang sering kita lihat itu ya udah ditentuin ya standarnya. Root ini get, root ini post, root ini bisa get sama post aja gitu. Udah ditentuin gitu ya, nggak semua metode bisa masuk ke dalam satu root yang sama gitu. Baru yang redirect itu harus nyantolin juga apa? Ada code-nya. Enggak, kita bisa hilangin sebenarnya, ini kan optional sebenarnya. Jadi kan saya udah nunjukin yang nggak pakai status code, ada juga yang nggak, ada juga yang pakai kan ya. Optional, boleh boleh nggak, boleh ada, sama aja hasilnya itu. Oke. Thank you mas. Yuk, sama-sama. Ada mau tanya lagi? Silakan. Yang lain? Ada mau tanya lagi? Sampai sini udah paham? Atau belum? Atau ada yang masih bingung? Oke. Mungkin kita latihan dulu sebentar ya, biar nyobain lah ya. Oke, ya latihannya gampang. Coba bikin apa namanya, blog sederhana aja. Blog sederhana. Tahu blog kan? Blog. Jadi halamannya itu ada Mas Hunter. apa? Oh lagi ngetik ya Tuhan. Hah? Lagi ngetik ya. Kenapa emang? Oh ya kirain apa lost spot. Tahu-tahu Oh. hilang suara. Aduh. Tiga aja deh. Coba dibuat 3 halaman itu ya, dengan root yang beda-beda. Mungkin sekarang kita masih pakai get aja dulu. Langsung di return aja kayak tadi ya. Jadi nggak pakai view. Baru bikin 3 halaman itu dari routing.
sampai ke 40 cukup kali ya. Ya, sampai 40 atau bisa kurang ya, 40 deh.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah sampai sini ya. Lanjut ke controller. Nah, ini nih. Kita udah masuk ke bagian yang lumayan enak. Lumayan enak lagi apa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin controller di Laravel, kita nggak perlu bikin ngetik-ketik gitu ya, ngetik-ketik. Kalau misalnya di saya kan kita ngetik dulu, bikin PHP kelas controller apa, extend controller, CI controller, kurung buka, ketik banyak ya. Misalnya di Laravel itu kita nggak perlu, kita pakai artisan aja gitu ya, cukup. Kita buka terminalnya, ini bisa kita biarin atau kita, nah enaknya di Visual Studio itu kita bisa nambahin terminal lain. Nah, jadi misalnya kita mau switch antara dua terminal, kita nggak drop downin aja 1 2. Ini tetap jalan, kita bisa ngetik-ketik di sini gitu. Jadi di sini untuk development server jalanin, bagian keduanya kita misalkan mau nambahin controller, nambahin model, nambahin apa gitu ya. Itu bisa. Itu enak ya. Jadi ini nggak ganggu gitu. Ya. Oke, kita mungkin bikin dua ini aja biar lebih enak ya. Ntar misalnya mau di switch antara si server sama apa terminal keduanya, tinggal pilih dari drop down ini aja. Oke, kita bikin controller. Cara bikin controller itu gampang. PHP artisan make controller. Namanya setelah ini. Misalkan kita bikin home controller. Nah, ini home controller ini nama daripada controllernya dan juga nanti bakal jadi nama kelasnya. Gitu ya. Jadi penamaannya di Laravel, ya karena kita pakai frameworknya Laravel, kita harus ikutin aturannya Laravel ya. Ya kan? Defaultnya kalau misalnya kita di PHP apa ya namanya? Ya, snake case. Nah, karena kita pakai aturannya si Laravel, sebenarnya ada beberapa metode yang memang dia itu juga enggak snake case, enggak semua snake case. Jadi, oke ya udah, kita ikutin aturan Laravel karena kita pakai framework Laravel gitu. Kita pakai punya orang, masa kita bikin aturan sendiri, ya nggak nyambung. Jadi, kalau misalkan kita pakai framework, kita ikutin aturan frameworknya. Kalau kita pakai native, ya bebas lah, terserah mau gimana gitu. Tapi tetap ada standarnya, oke? Nah, si Laravel punya standar sendiri. Oke, di sini cara bikinnya PHP artisan make controller. Terus selanjutnya diikuti dengan nama controllernya. Oke. Nah, untuk nama controller itu dia sebenarnya bisa dibikin folder lagi gitu ya. Kita bisa misalkan masukin contoh, misalnya kita mau bikin folder nih kita mau misahin antara controller satu dengan yang lainnya gitu ya. Kita bisa bikin folder. Saya contoh untuk user, kita bikin. Baru ntar di sini ada misalkan login controller. Nanti dia bakal bikin folder baru namanya user. Baru ntar dalam folder user itu ada login controller. Gitu. Enak ya? Keren ya? Jadi kita nggak perlu bikin folder lagi gitu. Jadi di sini udah rapih sama dia. Nah, kita bikin yang tadi dulu, home controller. Ya, PHP artisan make controller home controller. Enter. Jadi bakal bikin controller. Nah, udah jadi kan? Kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi untuk bikin controller ini. Nanti si controller itu bakal masuk di folder app http controllers. Ini nih ada ya. App http controllers masuk ke sini. Nah, misalnya kita lihat, nah ini struktur dasar daripada si controllernya. Ini ya. Ini nama kelasnya tadi sesuai dengan nama controllernya yang kita udah tulis tadi ya. Nah, dia extend ke controller, oke? Jadi dia udah otomatis. Jadi udah dibikin ini sama si Laravel gitu ya. Kita nggak perlu ngetik-ketik lagi. Udah bisa? Oke. Di sini sama kayak kelas PHP yang biasa yang sebelumnya kita udah pernah
pelajari di PHP OOP ya. Jadi ini kemarin kita udah sempat juga nih belajar masalah extend sekilas ya. Ada kelas, ada nama kelasnya extend controller, berarti dia parent kelasnya. Oke. Di sini kita bisa nambahin metode juga sama kayak di OOP. Public misalkan function index contoh. Kayak di CI ya, mirip ya. Di CI kan kita bisa bikin public function index. Nah, di sini kita bisa ngolah request user gitu ya. Ya, kita balik lagi ke materinya dulu. Struktur dasar kayak tadi ya, ini saya udah tambahin sedikit. Ini kira-kira struktur dasar kayak gini. Dia ada kelas controllernya, extend controller. Biasanya kalau misalkan controller biasa dia masih kosong ininya. Jadi kita harus tambahin. Nah, karena tadi kita udah bikin controllernya, sekarang kita pindahin nih apa namanya, bagian routing ini kan ini root ya. Root itu kan dia cuma ngatur jalurnya aja ya. Jadi ada baiknya kita nggak taruh apa namanya untuk memproses requestnya user itu di sini gitu. Jadi misalnya memang ada controller, kita harus pakai controller biar lebih rapi gitu ya, terstruktur. Oke, kita harus belajar rapi sekarang. Karena kita udah pakai framework apalagi gitu ya, kita harus rapi gitu. Karena dari si frameworknya aja udah harus rapi gitu. Kita nyusun struktur foldernya, filenya gitu ya. Oke, sekarang kita coba nih, kita pindahin ya satu aja, ini kita hapus dulu. Nah, ini kan di sini function ya. Ya kan? Kalau di controller kan method ya. Nah, ini kita bisa arahin nih, kita bisa gabungin, kita bisa link ya si root ini dengan si controller. Caranya kita bisa ganti nih ininya. Bagian keduanya. Tadi kan saya udah bilang ya, di bagian di argumen kedua itu handlernya. Handler itu bisa function secara langsung ya, function, atau bisa disebut dengan callback, atau juga controller, atau juga controller method. Gitu ya. Jadi bagian yang kedua ini itu adalah handlernya. Oke. Nah, bagian handlernya ini kita ganti nih. Ini kan langsung function ya. Nah, kita hapus. Nah, kita ganti dengan, nah langsung muncul dia. Langsung mapping ya. Home controller add index, langsung arah ke sini gitu. Nah, jadi itu kita isi dengan nama controller add nama metodenya. Home controller add index. Artinya /about ini, /about ini nanti bakal diarahin ke controller home controller ya, dia bakal diarahin ke home controller dengan metode index gitu. Jadi nanti bakal diarahin ke sini nih, si about ini ya, home controller add index gitu ya, bacanya gitu. Jadi dia bakal diarahin ke home controller dengan nama metode itu index. Oke. Nah, ini aja kayak gini, lebih bersih kan, lebih enak ya ngelihatnya. Jadi nggak terlalu panjang gitu, banyak function di sini. Nanti kita ngolah request usernya itu di si home controller add index ini gitu. Nah, di sini misalkan kita return ya, sama kayak yang tadi di si root ya, yang kita sama kayak tadi yang kita tulis di root, kita bisa tulisin juga di sini. Misalkan H3 gitu. Hello world. Ya. Ini ya. Udah di save. Kita nggak perlu jalanin lagi karena si servernya masih jalan gitu. Kita save, kita refresh si about. Nah, muncul ya. Tetap muncul kan ya tadi. Jadi ngarahin si root about ini ke home controller
dengan metode index. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Udah mulai kerasa ya persamaan antara CI dengan Laravel ya. Ya karena memang desain patternnya sama, MVC. CI pakai MVC, Laravel pakai MVC juga. Ya mungkin dari struktur foldernya agak-agak mirip. Dan dari penamaan-penamaan juga memang agak-agak mirip gitu ya. Cuman nanti cara kerja dan apa namanya, nama kelas-kelasnya gitu ya, nama objek-objek yang ada di dalam frameworknya itu yang beda. Oke. Dan untuk desain patternnya, CI dengan Laravel itu sama-sama MVC. Sama-sama ada model, sama-sama ada controller, sama-sama ada view. Ya. Nanti mungkin ada beda-bedanya. Ada mau tanyain? Silakan. Di sini. Mas mau tanya deh. Silakan. Kan tadi kan di CMD itu kan ada yang proses berjalan itu kan, kalau misalnya kita buka yang tadi yang diklik itu kan nanti dia itu akan terus berjalan di terminal ya kan? Ini, ya benar. Ya. Nah terus kan kalau misalnya kita mau ngetik lagi di CMD-nya kan harus di-exit dulu kan ya mas? Atau ya kan? Nah berarti kalau misalnya kita mau jalanin lagi harus di PHP Artisan Serve lagi. Benar sekali. Nah, tapi kan tadi kan saya udah jelasin, misalnya ada bisa multiple terminal dalam satu tab ini. Tadi udah saya jelasin? Iya udah. Ya. Jadi kalau misalnya satu berarti harus Bener. Kalau satu, nah kita harus stop dulu, baru kita misalnya mau bikin controller, PHP Artisan, create make controller gitu. Ntar misalnya udah selesai jadi, run lagi, Artisan serve lagi gitu kan. Ya itu. Makanya kita bikin dua di sini, dua terminal. Yang satu jalan untuk sebagai servernya, jalannya server. Yang satu kalau misalnya kita mau pakai si CLI Laravelnya gitu. Jadi lebih enak, geser-gesernya gampang gitu, nggak perlu kita matiin ini, ya, bikin apa, nyalain lagi kan ribet ya. Ya kita bikin dua aja. Ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Mas kalau dijalanin lagi PHP Artisan Serve lagi? Benar, ya sama. Nggak ada yang berubah. Udah jalan kali di terminal yang pertama. Kan tadi saya stop dulu kan. Terus saya PHP Artisan Serve lagi nggak bisa. Nggak bisanya karena apa? Ada errornya? Iya. Apa? Parse error. Parse error. PHP Artisan Serve kan? Iya. Serve. Iya sir. Coba di copyin errornya apa? Panjang. Atas ya, atas. Coba. Apa tadi errornya? Apa tadi? Atasnya, paling atasnya aja apa? Parse error, syntax error, unexpected. Kayaknya ada yang salah deh. Coba dicek. Bentar. Oh. Iya. Salah, apa yang salah? Nggak itu kodenya apa? Kodenya ini salah. Kan, ya dengan salah. Tetap nggak bisa. Controllernya. Kayaknya salah di ininya deh, di root. Root. Oh, nggak pakai function. Enggak, saya dikasih hilangin. Iya, mas makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau masih ada yang error? Iya mas, lanjutin pertanyaan itu sekarang mas. Kalau artisan serve itu harus kita invoke tiap kali mau jalan, ibaratnya run servernya lah.
generate-nya perlu kita ulang lagi? Tidak, cukup sekali aja. Kecuali nanti kalau misalkan memang dia mau di clone sama orang lain. Misalkan kita taruh di GitHub nih, kita harus generate ulang. Gitu. Jadi pas masuk ke mesin kita aja gitu. Benar sekali. Right. Tuh. Yuk, sama-sama. Ada mau tanya lagi, silakan. Itu masih ada yang masih bingung. Terus itu yang nambahin itunya gimana ya? Nambahin apa? Yang tadi Mas ada dua kan, ada PHP sama Bash itu. Ada apa? Oh, Bash itu. tinggal tambahin plus aja. New terminal. Klik tambah ini. Ada 3, 4. Oke. Sama-sama. Lagi yang bertanyain, silakan. Nggak ada. Oke. Misalnya ada yang tanyain, kita coba sedikit lagi ya. Ini udah bentar lagi jam 10. Nah, tadi kita udah ngehubungin antara si controller dengan si root ya. Nah, selanjutnya ada di sini yang namanya itu response. Response itu dipakai untuk kembali nilai ke user gitu ya. Ya, response lah ya. Kalau user request, berarti kayak lu jual gue beli gitu. Nggak gitu sebenarnya. Jadi kita dapat request, kita dapat permintaan gitu ya. Kita harus response gitu. Kita harus ini hasilnya gitu. Nah, response itu ada banyak di Laravel. Ada raw data response, view response, JSON response, file download, sama file response. Yang sering dipakai adalah view response dan juga JSON response yang sering sering dipakai. Nah, biasanya bentuknya tampilan atau JSON aja gitu. Karena untuk dipakai untuk ini ya, bikin API. Gitu. Nah, raw data response ini itu bentuknya raw gitu ya. Text, array, collection, object gitu. Itu raw ya. Jadi bentuknya masih ya nggak ada formatnya gitu. Jadi yang tadi kita praktekin, kita langsung return hello world, return apa namanya HTML gitu ya. Itu bentuknya masih raw data. Masih belum ke format. Gitu ya. Jadi yang tadi kita bikin dari tadi itu ya, yang tadi gini. Ini raw data nih. Misalnya kita bisa lihat di sini dia formatnya adalah bukan teks HTML ya, teks doang. Oh, teks HTML ya, cuman dia ke encode-nya kayak gitu kontennya. Cuman ini harusnya raw ya, harusnya raw data. Nah, dia nggak ada format ininya. Ini raw data ya, salah satunya data mentah gitu. Entah itu teks, array atau yang lainnya gitu. Kita bisa return array di sini. Misalkan x 1, 2, 3. Bisa ya, array bentuknya. Raw data nih, ini data mentah. Data yang nggak berformat. Return object bisa juga. Ya. Ini kelas nih, collection, array object. Oke. Itu kira-kira. Itu ya response raw. Nah, di sini juga bisa tadi ya yang terakhir tadi. Nih, view response.
Jadi view response ini ada dua. Yang pertama itu bisa langsung dari root kayak gini. Ya, tadi kan kita udah sempat nyoba ya root view. Nah, ini dia nge-return view welcome. Atau kita bisa juga di controller nih. Misalnya kita mau return view. Kita cukup return view. Langsung nama view-nya apa? Di sini contoh misalnya welcome ya. Nah, kalau misalnya kita ke about, yang muncul adalah si halaman welcome si Laravel ya. Itu ya. View-nya itu dari resources, views, ada welcome.build.php. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini file HTML-nya sih. File view-nya dari si Laravel. Oke. Nah, Laravel punya yang namanya itu template engine. Template engine itu dipakai untuk kita bisa melakukan hal yang apa ya, yang lebih dibandingkan kita cuman pakai PHP gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin, kan biasanya kalau misalnya kita pakai PHP kita bisa nyisipin PHP kan ya dalam file di HTML-nya ya, misalnya di tag HTML kita menyisipin PHP. Nah, cuman kan ribet gitu ya, banyak ininya, panjang gitu ya. Nah, di si Blade, template engine-nya si Laravel ini, Blade.php, itu dia nyediain kayak helper gitu. Jadi dia punya sintaks sendiri untuk nentuin dia itu if, dia itu apa, for each gitu ya. Untuk nyetak teks dari PHP gimana ambil nilainya gitu. Nah, dia punya sendiri sintaksnya. Misalnya kayak gini nih. Add if pakai kurung kurawal 2 gitu ya. Kan kalau misalkan di CI nggak ada ya. Kita harus ngetik PHP semua itu nih. Kalau misalnya kita mau nyisipin data PHP ke dalam HTML, harus dibuka pakai tag PHP dulu, tutup lagi gitu ya, manual. Nah, misalkan di si Laravel ini udah otomatis gitu. If kita nggak perlu buka, langsung aja pakai add if gitu ya, langsung masukin apa kondisinya gitu. Dia udah kebaca sebagai if di PHP ya. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih jauh lagi di materi Blade ya. Kita nggak akan bahas sekarang, cuman ini biar tahu aja di sini kayak gini gitu bentuknya daripada si Blade. Mirip-mirip kayak PHP biasa, cuman dia ada tambahan direktifnya dari si Laravel. Template engine Blade ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau udah paham? Enggak ada. Oke. Bisa memang gak ada yang ditanyain, mungkin materi kita cukup sampai sini dulu. Biasanya kita lanjut lagi untuk materi Laravelnya. Itu si Laravel ini silahkan mau dieksperimen gimana ya, silahkan. Saya mau coba-coba tambahin apa gitu ya, coba aja. Jadi biar banyak latihan, oke? Oke, mungkin cukup sekian. Kalau misalkan nggak ditanyain, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.